Oke, balik lagi ke channel Rakuten Channel, tempat belajar akuntansi menggunakan sesuai dengan janji kita di video sebelumnya ya, terkait dengan akuntansi manajemen, pengembangan sistem manajemen biaya. Ini kita udah contoh dari PT XYZ tadi, video sebelumnya. Nah, berikut tabel 21 untuk rincian harga jual, biaya bahan baku mentah langsung dan buruh langsung. Nah, ini termasuk dengan variable cost ya. Ketika dia volume naik, otomatis harga jualnya juga naik. Bahan mentah langsungnya pun juga naik, dan buruh langsungnya juga naik. Dan juga di sini ada rincian biaya overhead yang totalnya sebesar 610 juta. Nah, ini alokasi kemarin ya, yang terkait kita porsikan berdasarkan persentase, yang mana di sini terlihat bahwasanya ada 100% di sini, samping buruh tidak langsungnya ada 100% dengan klasifikasinya sesuai dengan nah, di sini kita juga belajar Excel bahwasanya di sini, eee, ini kan namanya kan per liter ya. Nggak mungkin dong kita ketik Rp 55.000 per liter, karena nanti ini nggak bakal masuk ke rumus kita. Nah, otomatis kita harus modifikasi dulu, gimana sih caranya gitu. Nah, kita klik kanan file yang kita maksud, bukan file ya, sel yang kita maksud bisa kita blok sekali 3. Klik kanan, lalu kita ambil format cell. Nah, di format cell ini kita ambil custom. Nah, kebetulan sini udah diketik ya, diketik di sini. Nah, kawan-kawan kalau mau bikin baru bisa. Caranya gimana? Kita ambil pilihan yang ini dulu. Nah, yang ini, lalu di sini teman-teman, kawan-kawan tinggal ketik, nggak perlu pakai spasi pun juga bisa, pakai tanda kutip, kawan-kawan ketik aja apa keinginannya, seperti entah itu per liter, entah itu per kilo, entah itu per apa, terserah. Nanti kita tutup kurung, tanda kutip, lalu kita tekan oke. Nah, begitu ya, nanti dia akan berubah secara otomatis. Nah, kebetulan di sini satuannya sama, rupiah angka per liter. Jadi kita di sini ngetiknya tinggal angka gitu. Nah, dan juga di bawah ini juga ada format yang berbeda. Di situ rupiah per liter, di sini satuannya liter, batch, kali, jam per batch, menit, dan juga jenis. Nah, di sini terkait dengan dasar pembayaran biaya kemarin yang udah kita bahas di video sebelumnya. Di sinilah. Nah, di sini time driver-nya kemarin itu. Ada 450, 800, 450, 600, dan juga 3 jenis. Nah, khusus untuk produksi es krim, itu kita satuannya kita rubah per jam nanti. Dia ada tanda per 60 di sini. Kalau nggak kita ubah per 60, angkanya akan lebih besar. Jadi satuannya per menit. Ya, kawan-kawan ya. Di sini juga kita bisa bahas nih, kali batch gitu. Ya, di sini untuk dasar pembayaran biaya, di sini untuk proporsional, dan di sini untuk total overhead-nya. Nah, kita langsung aja ke sheet untuk EBC. Nah, di sinilah hasil pembebanan biaya tadi yang udah kita proporsionalkan tadi, gitu. Ini dapat ya, bahwasanya untuk perencanaan, ini udah kita link-kan ke rumus semua ya, dengan, kunciannya bahwasanya kalau dari keseluruhan biaya overhead atau biaya tidak tetap itu biaya tetap itu totalnya 610 juta dengan komposisi yang udah kita proporsionalkan, entah itu direktur manajemen, entah itu direktur operasional, entah direktur general manager, pokoknya orang yang berkepentingan lah, yang paham dengan proses bisnisnya. Nah, terlihat di sini bahwasanya tarifnya itu 80.000 per batch, 10.000 per batch, 500 522 per jam per batch, ada satuannya per jam, ya kawan-kawan. 360.000 per menit ya, ini per jam ya, karena kita udah ubah kan satuan. Nah,
Di sinilah pembebanannya, barulah kita mulai membuat tabel margin kotornya tadi, dengan kita masukkan angka tadi. Jualannya berapa, ini udah masuk semua ya, kita udah link-kan semua. Sehingga terlihat di sini proporsionalnya. Nah, ini untuk mengunci ya, bahwasanya ini harus 100%, 100 atau kita tekan aja ALT, AUS, enter, AOI. Nah, terlihat di sini bahwasanya sudah 100 semua, artinya rumus yang kita pakai sudah masuk gitu. Nah, di sini terlihat bahwasanya kita mengalami kerugian nih di durian sebesar 3%, sementara di vanila kita mengalami keuntungan sebesar 33%. Oke ya, kita kunci ya. Nah, kita lanjut ke tradisional. Nah, untuk tradisional, hasil pembebanan biayanya ternyata lebih untung di durian, kawan-kawan. Tapi secara activity, durian ini malah merugikan gitu. Tapi kita balik lagi ya, bahwasanya kita secara ini hanya digunakan untuk pihak internal saja, untuk mengevaluasi produksi per produk. Kalau untuk realnya, bahwasanya per periode itu laba kotor kita tuh sebesar 21% atau 22%. Lihat di sini juga konsisten ya. Di edisinya juga 21,98 atau 2 atau 1. Ntar kawan mau menggunakannya 2 angka belakang atau 1. Ini ya, jadi kita akan komparasinya. Nah, kita akan gunakan lagi TDABC tadi nih, time driven. Ada aktivitas menganggur di situ dengan asumsi bahwasanya aktivitas yang kita kurangi itu adalah pengambilan bahan baku. Nah, pengambilan bahan baku kita ada idle nih, 24. Jam kerjanya itu 360 total secara keseluruhannya. Tapi total kerjanya itu cuma 240. Sehingga ada idle sebesar 120 menit atau 12.000 menit lah jatuhnya ya. Nah, dengan yang sudah ada, dengan yang sudah sebesar 72 yang udah kita alokasikan tadi, yang terserap itu cuma 48 juta. Yang mana rumus yang kita gunakan adalah ini. Yang terserapnya berapa dibagi dari total keseluruhan proporsional pengambilan bahan baku si COGS tadi. Bukan COGS ya, overhead ya, overhead. Nah, dapatlah sebesar 48 juta. Sisanya yang 33% itu kita alokasikan ke idle cost. Di sini idle cost. Jadi kita bikin sub 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 account baru lah istilahnya. Sebesar 24. Nah, ini perhitungan tarif per driven komparasinya dengan sama-sama perhitungan ini yang per driven ini, pembebanan biaya per aktivitas. Nah, kalau untuk yang ABC saja dengan asumsi bahwasanya mereka semuanya bekerja baik-baik nih, tanpa ada yang idle, 72 ya. Sementara ketika udah kita konversikan ke TDABC, yang mana kita juga mengambil jam kerja yang efektif apa sih sebenarnya gitu. Pengambilan bahan baku ternyata idle kita di 24. Nah, setelah itu kita akan memasukkan ke hasil perhitungan profitabilitas sesuai dengan TDABC, Evan tadi. Terlihat bahwasanya kita lebih untung nih di vanila dan di stroberi dan di durian pun nggak terlalu banyak kerugiannya gitu. Karena kita udah mengeluarkan nih di sini kapasitas anggurnya, kita ambil di total. Nah, makanya di sini margin laba kotor secara keseluruhan dia konsisten sebesar 21,98%, baik itu di tradisional maupun di EBC tadi. Nah, ini dia 21,98 ya. Jadi di EBC pun 21,9. Tapi karena ada kapasitas menganggur, margin kita lebih besar. Nah, sebenarnya ini adalah biaya yang harus diserap ke masing-masing produk kita ini gitu. Nah, kita ambil ke EBC persamaan waktu nih sekarang. Dari persamaan waktu itu nggak ada kapasitas menganggur.
tapi kita ngambilnya ke bahan mentah lagi nih, ke bahan mentah, kasusnya dari pengambilan bahan mentah. Jadi dalam pengambilan bahan mentah itu ternyata lebih cepat atau lebih efektif, yang awalnya 900 menit, ternyata mereka kerjanya cuman 75 menit, 7.500 menit gitu. Iya, yang awalnya 900, 900, 600 itu kita ngambilnya dari sini tadi, Kak. Nah, ini dia. Oke, itu hanya asumsi awalnya. Awalnya 900, 900, 9.000 menit, maaf, 9.000 menit, 9.000 menit, dan 600 menit. Ternyata, ketika menggunakan persamaan waktu, mereka itu cuma bekerja 7.500 menit. Sehingga kita alokasikan lagi lah yang pengambilan bahan mentah tadi. Nah, yang awalnya nilainya itu 18 juta, karena kita udah alokasikan tadi berkurang sebesar 1.500 ya, 1.500 itu sebesar 17%, kita alokasikan ke sini lagi, ke fasilitas penganggur. Yang awalnya tadi hanya sebesar 24 juta, jadi 27. Jadi kawan-kawan bisa download ya filenya ya, di link yang ada di deskripsi. Kawan-kawan bisa identifikasi, jadi kuncinya di sini tadi ya, yang selain itu nggak ada perubahan sama sekali. Nah, ada, aktivitas menganggur atau pengambilannya itu menjadi lebih, apa istilahnya ya, lebih memakan waktu lah. Jadi kita mengalokasikannya lagi di sini, ada penambahan lagi, yang awalnya 24 juta jadi 27 juta. Nah, lahirlah angka baru bahwasanya, margin laba kotor untuk si vanila sebesar 36%. Awalnya di ada 35, jadi meningkat, jadi lebih lebih hemat lah dia mengambil mengambil jam mengambil bahan mentahnya gitu, ada efisiensi di situ gitu. Jadi kapasitas menganggurnya, artinya yang awalnya itu 9.000 menit, dia bisa lebih save di situ 1.500 menit, sehingga kapasitasnya itu hanya yang dipakai 7.500. Nah, ini komparasi dari keseluruhan ya, semua hasil, ini untuk pembayaran biaya aktivitas ke produk atau EBC, yang mana labanya 33%, rugi kita 3%, dengan, tradisional kita udah terlihat ya, dengan konsisten di sini 21, 21. Nah, bahwasanya durian di tradisional untung, tapi di vanila rugi, tapi berdasarkan tas dia untung gitu. Nah, terlihat juga di sini, oke, kita kunci dulu ya, kita kunci dulu kursor Alt WFF. Ini untuk pembedahan tradisional atau kita EBC. Balik lagi, Alt W, kendala teknis, kita kuncinya di sini, kita kunci di EBC ya, Alt WFF. Oh, aktivitas ya, ini aktivitas sudah masuk, ini ke tradisional, vanila 14 dengan 33, 17 dengan 18, 48 dengan min 3. Nah, ini untuk time driven ya, TD-ABC, ini tradisional sorry. Nah, dengan time driven, ini dia time driven. Nah, ternyata ada peningkatan. Nah, peningkatan ini semu ya kawan-kawan ya, yang perlu kita ingat, karena di situ ada akun tambahan istilahnya, di apa, ada COA di situ. Ada klasifikasi baru, kapasitas menganggur, yang mana itu tetap kita bebankan tapi untuk
yang di masing-masing produk bisa kita hilangkan gitu. Meningkat di sini, karena dia kapasitas menganggurnya dia hilangkan gitu. Jadi, lebih untunglah kita ada kenaikan 2% ya, dari masing-masing ya, dari masing-masing produk, sehingga yang awalnya durian itu -3 jadinya -0,22, jadi 3 ya, ada efisiensi 3. Nah, kita juga ambil berdasarkan setelah efisiensi biaya, berdasarkan ya, berdasarkan jam. Nah, di sini juga terlihat ya bahwasanya di bahan mentah tadi, yang awalnya 18 biayanya jadi 15, tapi kita tetap membebankannya di kapasitas penganggur ini tadi, kapasitas penganggur kita meningkat. Nah, karena aktivitas ini hanya di vanila, otomatis yang berubah hanya di vanila gitu. Yang awalnya di sini 35,6 jadi 36,14. Jadi ada peningkatan. Nah, kawan-kawan bisa analisa nih, kawan-kawan mau menggunakan yang mana? EBC saja, ada kapasitas menganggur di sana, atau lihat lagi aktivitasnya per produk gitu. Karena semakin lama dia akan semakin meningkat gitu. Jadi nanti akan berpengaruh, oh ternyata durian, kita ruginya cuma sebesar ini, tapi tertutupi kok sama penjualan vanila sama stroberi, kita nggak mungkin dong menghilangkannya begitu saja karena udah ada, peminatnya gitu. Itu bisa kita analisa ya, berdasarkan juga penjualan, apakah penjualannya kita bisa pecah juga nih nanti. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan ya, file ini bisa kawan-kawan dapat di deskripsi tentunya. Nah, oke mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini, kita akan lanjutkan ke materi lainnya, entah itu berkaitan dengan CA ataupun berkaitan dengan pembukuan kita. Oke sekian dulu untuk video kali ini.